Mungkin mereka sudah tahu betul, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Nahnu nuhib ila Habib Ali bin Syekh bin Salim bin Abu Bakar bin Salim. Anak-anakku, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita semuanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah kita telah hadir waliullah, salah satu murid dari Habib Umar Al-Hafidh yang selama ini sudah masyhur kita mendengarkan ceramahnya di setiap penjuru dunia. Oleh sebab itu tidak ada kata yang paling pantas, yang paling layak diucapkan oleh kita, terutama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nashkur ilaihi wa ila ibnu At-Tani, putra yang kedua katanya. Ismu bukan Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Ana Muhammad Ashmuni bin Muhammad Nur bin Ali. Antum Ali. Ada sesuai. Pada kalian jadikanlah malam ini suatu momentum yang amat sangat baik, bertemu bermuajah dengan zuriyah Rasulullah SAW. Habib Umar pada waktu Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang kebetulan habis sempat juga mendapat bukunya dan mendapat sanadnya begitu dari beliau, ketika sedang ceramah begitu justru majelis ilmu, datanglah Habib Umar. Beliau langsung saja marhaban bikum, telah datang waliullah kepada kita. Qala illam yakunil ulama auliya Allah walaysa lillahi waliyun. Kalau ulama itu tidak anggap wali, maka tidak ada wali di dunia ini. Jadi jangan dikatakan lagi, apalagi ada yang nyerempet begitu ya. Kalian diantara alumni Mbah Abi, alumni Abi, yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang Akang dulu itu kakak. Titip pesan, wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu, Abi sanadnya dari Kuitang. Abi Malik Kuitang. Jadi waktu kecil, Abi suka pernah dibawa oleh Abi oleh Kiai atau guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri alisan, alumni alisan, jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ini. Ada rajul zuriyatun yani Habib Ali min zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsid fi ma sayballighuna daqiqah. Ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah Ki Haji Asmuni M. Nur, pengasuh pondok pesantren Al-Ihsani, Pandeglang, Banten. Beliau sedang memberikan ceramah tausiah
pesan-pesan kepada para santrinya dan para alumninya. Dan di menit yang ke-15 tadi itu, seusai beliau menyampaikan yang tadi disampaikan terkait dengan pesan-pesan para santrinya, para alumni untuk tidak ngutak-ngutik Pak Alawi. Dan kalau yang ngutak-ngutik Pak Alawi ditakut-takuti dengan kutukan kualat gitu, tidak lama kemudian beliau jatuh tersungkur dan dikabarkan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan almarhum Haji Asmoni M. Nur diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal baiknya sehingga meninggal husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Apapun yang terjadi, ini seluruh kanal media sosial yang saya buka semuanya mengabarkan beliau meninggal dunia saat di tengah-tengah berceramah pada acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan sekali lagi meninggal husnul khotimah. Saya kira seluruh anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah tidak perlu ikut-ikutan dengan cara-cara kelompok-kelompok garis keras yang suka nyepatani, main kutuk terhadap orang yang berbeda paham dengan kita. Jadi walau alam bisawab tentang wafatnya Kiai Haji Asmuni ini biarlah menjadi urusan yang maha kuasa. Allah yang maha tahu apakah meninggal dengan husnul khotimah atau tidak, itu urusan yang maha kuasa. Tapi kewajiban kita sebagai sesama muslim ya mendoakan. Doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya. Walaupun kalau peristiwa ini terjadi di kalangan orang yang pro Kiai Maduddin, di kalangan orang yang pro Gus Abbas, di kalangan orang yang pro yang hari ini mutak-mutik mengkritisi nasabnya Pak Alawi, pasti mereka akan spontan berteriak rame-rame, akan mengatakan kualat dengan para habaib, begitu. Saya yakin itu saatnya ini terjadi kepada tokoh kiai ulama yang pro Kiai Maduddin Usman yang hari ini sedang mengkritisi nasabnya Pak Alawi sebagai nasab palsu kepada Rasulullah. Sedang ceramah tiba-tiba kok meninggal dunia seperti yang terjadi pada beliau ini, pasti para habaib dan muhibbinnya akan berteriak itu kualat dengan Pak Alawi, pasti begitu. Tapi kita, saya kira tidak perlu ikut-ikutan dengan cara-cara begitu, karena husnul khotimah, su'ul khotimah, kualat atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Itu adalah rahasianya Gusti Allah, ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mengatakan menilai, menjas bahwa beliau ini meninggal karena kualat dengan para wali songo, kualat dengan ulama Nusantara karena lebih membela Pak Alawi daripada ulama Nusantara. Nggak perlu begitulah, ya. Sekali lagi tidak perlu begitu. Kita tidak perlu, tidak baik juga membalas sikap dengan balasan yang sama sebagaimana sikap-sikap mereka para orang tokoh yang pro Pak Alawi kepada kita, yang sering main
kualat, sering mengancam kita kualat, mengancam kita terkutuk karena mengkritisi nasab mereka. Kita tidak perlu membalas dengan sikap yang sama. Faktanya bahwa hari ini kita semuanya mengkritisi para habaib, tidak hanya dari sisi nasabnya, sekali lagi tidak hanya dari sisi nasabnya, tapi dari sisi-sisi yang lain terkait Pahlawi ini, termasuk sejarah, termasuk ajarannya, doktrin-doktrin khurafatnya yang mendesak, karakternya, tingkah lakunya yang sering bergajulan gitu. Itu semuanya adalah atas dasar niat kebenaran, niat membela bangsa dan negara, niat membela harkat martabat keluarga besar Rasulullah SAW atas dasar ilmu, atas dasar ilmu, atas dasar kebenaran, dasar-dasar dalil-dalil, manuskrip-manuskrip yang dibutuhkan, bukan asal-asalan, bukan kebencian. Sehingga kalau kemudian tadi disinggung oleh almarhum beliau ini bahwa yang mengkritisi Pahlawi ini dikatakan laisa min ahlil ilmi, bukan orang-orang yang berilmu, ya, dikatakan sebagai bukan orang yang bekerja bertindak atas dasar ilmu, tidak punya ilmu, berarti orang bodoh dianggapnya begitu. Saya kira itu tidak benar. Iya, yang mengikuti polemik ini dari awal sampai akhir kan pasti tahu lah ya, dari podcast banyak orang, dari apa yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Usman, Kiai Nur Ihya dan lain sebagainya, semuanya atas dasar manuskrip, atas dasar kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga tentang sejarah para Pahlawi ini siapa, kedatangannya ke Indonesia seperti apa kabar, semuanya dijelaskan oleh pakar-pakar sejarah atas dasar literatur sejarah yang ada, bukan ngarang. Kalau mereka datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, kemudian bekerja kepada Belanda, dikasih gaji oleh Belanda, yang kemudian digunakan untuk memusuhi ulama-ulama Nusantara, itu fakta, ada datanya. Jadi bukan karena kebodohan, bukan karena tuduhan tanpa ilmu, semuanya dasar ilmu. Monggo diambil hikmahnya masing-masing, ya. Sekali lagi kita ambil hikmahnya dari peristiwa itu. Hikmahnya seperti apa, ya monggo lah ditafsiri masing-masing atas kejadian tersebut. Hikmahnya seperti apa, ya mungkin antara saya dan panjenengan akan mengambil hikmah yang berbeda-beda dari sebuah kejadian yang mungkin sama sekalipun. Tapi di antara hikmah yang mungkin bisa saya ambil dari peristiwa ini, satu, jangan mudah mengkutuk, jangan mudah mengkualatkan, mendoakan kualat kepada orang lain, apalagi santrinya sendiri, apalagi murid-muridnya sendiri, ya. Nun sewu kepada siapapun ini, jangan mudah menjatuhkan kutukan, mengancam kutukan, mengancam kualat kepada orang lain, apalagi terhadap orang-orang terdekat, terhadap sanak keluarga, terhadap santri, murid-muridnya sendiri. Itu tidak baik, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Bijak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Berkehendak menguasai alam semesta, punya kehendak apapun yang beliau mau terhadap siapapun. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan
diambil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridhonya dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.